takut grafik, gue pengen ada kayak game 5 jujur. Karena bracket dan juga crowd-nya ini. Wow. Oke, tos dulu, Farid. Kita suka banget game Kalian 5. kenapa nih Kak? Gak sih suka game 5? Game 5 Game 7 sekarang juga hayu. Belum mas, jangan. Oh, Belum, besok Mas. ya, besok ya? Oh, besok. Kita kasih 2 kali, bukan sampai hari Minggu kita kasih build. Iya, besok 7 loh soalnya. Best of the Ya. Oke, ini masuknya. Good band. RRQ ngeband Harit di sini. yang penarik. Mereka sadar ya dengan power dan juga daya dobraknya dari Xavier. Itulah pentingnya respect band teman-teman ya. Sebenarnya di game pertama nggak dilihat sama sekali, tapi setelah itu sebenarnya itu juga salah satu hero-nya Rin Serius sih, yang banget pas ya sih. iya. Respect. Kalian ya dipertik sama Alarkio. Ya itu hero yang seenggaknya bukan hero patung buat hidup. Dan cuma itu bisa flex buat direct juga. Iya, dan juga kayak Loi tadi di sekalinya dilepas sama RRQ juga bukan jadi sebuah masalah yang besar tadi. Ketika dia punya jawaban Selena, kenapa harus overthinkingin si Kenapa Louis-nya? kacang Woi kan? Kayak Gio di lempar tadi. Itu orang kelewat. Oh, pantesan. Oke. Badang nih, nanti udah mulai di second. Dan kita tahu ya, history Badang, Nicky Boy, pasangannya ini seperti apa. Masih. Gak ada ya trauma-traumanya ya? Ada. Orang menang barusan, Betul. aman aja. Tapi masih mau nggak? Bisa jadi. Tergantung, biasanya tergantung dari pick-pickan RRQ. Karena dia Lihat dulu second ya. pick juga kan. Ini mau joy lagi kah? Aku merasa apapun yang dia bersama RRQ bakal direct sama Lukas sih. Di 3. Di 3. Karena dari tadi malah Onyx dia kan yang untuk dari Lukas dan Sujin. Atau ya jangan-jangan mereka emang gak ada niatan buat main Lukas, tapi mereka tetap main Lukas. Dengan tujuan nanti mereka bakal coba buat matiin Joy dengan Fredrik. Jual Selena lagi. Itu dia jawaban ya. Selena main early, Ini buka dia nih. vision. Ini dia nih, Fredrik kah? Makan Fredrin atau Chow justru di sini. Aku malah merasa Fredrin sih paling masuk buat lawan Joy juga kan. Tapi kalau Chow memang jelek sih karena udah show Ya udah show duluan kan, jadinya kayak badang Chow itu bisa dimainin flexnya. Oke. Atau mau ambil gold lane-nya dulu sekarang? Bisa kok. Ya, Bisa. Granger Tapi gitu. udah nggak ada Granger kayaknya. susah gitu sama Joy. Mending Iritel sih, Iritel. sekalian ya. Ya mungkin hero yang lebih secure juga kan dan bisa menghindar dari Joy juga. Iya, bisa purify juga kan ini. Kayak penting nih purify di. Karena ada purify. Nah, tapi Iritel tuh terakhir juga kan kalau mau gabung sprint gitu ya. Dan dia Iritel ya, benar. Jawabannya dia. Nah, berarti next questionnya Onyx sadar nggak nih kalau misalkan RRQ open banget buat main Kalia dan Beatrix? Kapi. Ya. Kalian Beatrix. Kita tahu lah ini mungkin mostly nggak bakal banyak yang bawain Purify. Sekalipun ada Purify pasti bakal di-trigger terus sama Ido kan. Nah, Oke, gimana caranya nanti Beatrix bakal main nempel sama Kalianya? Atau justru Granger ya di sini dibuang karena tadi Pokemon dari tim RRQ lumayan sukses bisa dibilang ketika masuk klik mid game ya. ya walaupun match up di lane-nya agak susah. Agak ya, susah, tapi kalau iya. di divide dia kalau udah ada tambahan badan di depan, udah ada yang kayak ngumpanin juga kan. Granger mah, ya ayo. Nah, ayo. Tapi di sini respect band. Ya, karena balik lagi kan Kalia Nanti nggak ada upah ada. Iya tak. Pertama kali kan, Iya, jadi jangan kaget kalau misalkan ini sebenarnya flexible pick dari kalian ya. kali aja XP ya. Gak rugi-rugi banget juga buat Onyx ngambil pick dulu di sini. Daripada dia overthinking, ya udah Betul. buang aja. Buang aja udah. Oke, cukup biasa ya ternyata yang gitu. Serius, yang baru kita obrolin loh tadi. Kayak dari kita ya ini dari panelis ya teman-teman yang ngerasa kalau misalkan Poviusnya malah jadi nggak works gitu loh tadi di game yang ketiga. Yap. Atau EXP apa yang potensial untuk megangin Joy? Joy. Iya, ini kan Enggak gimana kayak. Kalau aku mikirnya kalau misalkan buat XP ya mending sih sekalian kayak ikat aja kalau misalkan emang Joy-nya bandel Biar nggak bisa kabur. pakai Rhythm of Joy. serimpet Kak Yoyo ya. Iya, tapi ya itu balik lagi dia harus force ke hero tank jungle-nya itu loh. Atau enggak yang cece-cecenya manja gitu loh. Jadi bener-bener mata dia tuh cuma Apa tuh Mas? Ya udah, badan EXP. Badang manja Badang banget. Iya. Manjalita. Berarti Romnya soalnya referensinya badangnya buat berarti badang Boy pecah ya? Pecah tadi. Tadi barusan kalah kan? Oh iya. Ketiga kalah dia. Nomor Iya. one akhirnya yang win rate ya. Apakah RRQ ngeband Chow di sini atau dia justru melihat Itu Fredrin, bener kan? Karena badannya bisa di XP. ya daripada mau buang satu mending Lumayan kuat ya kalau misalkan lawan Joy di early game. ya Dan Joy pasti bakal repot banget buat farming nanti. dia juga nggak takut buat ambil-ambilin trap Selena. Ya. Ini bakal Gampang, jadi pick yang gampang, harusnya jadi. bakal muncul untuk Lutfi sih. Hero badan kah? Langsung coba. Hero badan yang begatot. Tyros.
Makan lele pusing. Ya Hilo sih Kuda jalan kaki banget pasti kuda. bonyok ya, coba pasti Iya. bonyok ya, gue nanti pasti bonyok. Oke. Tapi bagus buat si Onyx yang Highland ini karena Ya, ya Louis Louis-nya ini kan. gitu. Cuma ya balik lagi considerationnya apakah nanti barangnya tetap bakal jadi tank gitu. Aja. Exactly aja buat menghentikan Joy. Nah, bentar. Efektif guys. Kajanya juga masih flex ini. Iya. Ya mungkin emang terakhir kita ngeliat referensinya di Kairi kan. Iya. Tapi lagi dan lagi ini konsep lumayan bisa. Anomali katanya. Betul. Flexnya banyak Katanya gitu. Gak tau ya, aku ya feeling kayak last weeknya bisa Pakito tiba-tiba gitu loh. Karena kita tahu Bisa. Joy di tinju sama jabnya Pakito. Iya, benar. Itu kena burst luar biasa damage-nya. Dada gue sakit gitu kan. Sampai dadanya Sampai bunyi. Oke, tapi Apakah Matrix gue? Tadi lu udah mention. Ya gue suka Bitrix sih karena balik lagi ada Kalea ya. Jadi option untuk main pick off-nya jadi lebih leluasa dan poke damage-nya jadi bisa nutup untuk yang cover-covernya target dari Kalea gitu. Tembak, toy. Nyaman. Masih momen poknya. Tapi nah, gue lebih suka komposisi ini untuk di RRQ dibanding sebelumnya. Oke. Karena ini sebelumnya dia badannya banyak gitu. Gue Iya. mainnya sama Granger. Terus open team fight, close team fight-nya ada Gatot juga nih. Iya. Kalea open, ya udah pasti di close sama Gatot. Di close. Ada Ada nanti yang open, ada yang close warnanya kayak gitu. Betul, Langsung betul, saja. betul. Iya. ini Pakito atau Benedetta? Kalau emang kita asumsikan pick terakhirnya bakal ke EXP. Waduh. Masya. Oh iya, Masya dengan Ingrid. Lepas loh. Gila baru sadar. Hari kemarin. Ya, tentu ada Badang, ada Masya, mereka butuh petinju. Betul tinju. Tinju ya. Oke, kalau kita selesai sudah, ini dia drafting dari game keempat kita. Match point masih menjadi pertanyaan. Tiket ke MSC juga masih Iya, kita Tina, cari rumah. pemiliknya bersama Rumah. Ranger Mas dan Lim Kocok. Kalau kau aku mau. Terima kasih banyak panelis. Ini dia game yang cukup menegangkan. Karena match point-nya masih di tangan dari Onyx, Lim. Setuju. Dan draft untuk Onyx ini terlihat sangat meyakinkan kembali dengan Kaja. Saat itu ada chipnya Ji. Oke. Apakah sekarang bisa tanpa chip? Kita bakal menyaksikan. Tapi gua pengen yang di festival dan juga di dalam kita berikan FPL Melasong pada tepuk tangannya. Biarkan Rawamangun mendengar betapa gemuruhnya di Royal Derby match kali ini. Let's go to the lane countdown. Match point masih di Onyx. Satu langkah lagi menuju ke MSC. Tapi jangan salah, sang raja gak gampang memberikan tiket tersebut. Masih ada alang rintang, draft yang berbeda, konsep yang akan lebih agresif. Dan ya, Badang Kiboy yang masih punya dan bagus. Oh, bahkan lihat flicker langsung digunakan oleh Kiboy. Dia tahu dari Susujin bisa 2 kali punya anak tangga dan Kiboy bisa tumbang di depan sana kalau nggak dipaksa untuk menggunakan flicker. Iya. Tapi ini yang seperti gue bilang kemarin kan, kalau ada chip dan juga Lui, oke, ini ada 2 teleportation. Tapi support rajanya, Trill, ada Impurex juga, tidak secepat itu tapi juga. Oke, tapi one by one situation. My God, Kairi. Dia harus walk away. Dengan 2 pivot yang berbeda membuat melepaskan dari Onyx juga nggak bisa melakukan cover. RRQ juga nggak bisa melakukan cover. Jadi bisa dibilang, kalau tadi Kairi memaksa Susujin sampai sekar banget, itu berbahaya untuk Susujin sih. Tapi ini masih ada satu. Lele. Jangan lupakan. Lele itu juga sakit di early game, Olim. Retribution oke dua-duanya. Terlambat. Tapi level 4 nih sekarang untuk Kairi. Gue penasaran, akankah ada gerakan awal, ada serangan dari awal atau nunggu Sansi 4? Daripada di cancel lagi, gak boleh pulang sama Idok. Ya, Idok. Memang salah satu romer bandel juga. Jujur, itu cukup menjadi romer yang cukup mengerikan. Tapi Kairi sekarang dengan ring of order-nya, ini dengan ring of punishment-nya dia bisa untuk mendapatkan turtle dengan retribution kalau dia mau. Iya, ada damage yang lumayan besar ya. Apalagi, Oke, lihat di depan sana. Retribution berhasil didapatkan. Tapi informasi, jangan lupakan, Masya pernah di tangan dari Lutfi. Dan satu hal, sekarang RRQ bisa fokus gak pecah belah antara Kairi dan juga Masya tersebut. iya, karena Kairi akan bermain berempat, Masnya Iya. akan main sendiri. Betul. Dan nanti Lutfi, dia bisa langsung ngambil karakter. Kita tahu Granger, dia nggak punya dash yang cukup baik untuk kabur. Mengandalkan spell, iya, tapi Lutfi juga punya spell. Makanya harus dijaga. Mungkin nanti Idok, mungkin nanti Dairen yang harus nempelin Karatoy. Dan di situ biasanya saat
Savero bersinar. Oke, di balik itu semua kita menyaksikan ini agak cukup unik. Invasi jungle-nya ini juga nggak ada hentinya. Lihat Kyrie bahkan dia tahu dia nggak mau ngasih sedikit pun chance dari Sujin untuk bisa nge-invite. Dia nggak kasih celah. Cuma dengan adanya gold laner yang masuk ke dalam sana ini berbahaya banget. Kenapa gue bilang berbahaya, Lim? Lihat Savero, dia clear dengan sangat cepat dan udah mulai terlihat sedikit permainannya, Lim. Oh iya. Masalahnya gini, Iya. di awal Onyx Oke. belum punya damage. Mengandalkan Sans menurutku nggak akan bisa. Oke. Satu item setidaknya dari Lutfi diajak tim fight baru bisa. Nah, Luffy ini terlihatnya juga sedikit-sedikit gitu loh. Berbahaya, gak maksimal. Kalau dia terlihat maksimal mungkin bisa dikomit. Tapi karena kelihatannya oke muncul, gak ada sebentar, Benar. hilang lagi, split, muncul, hilang sebentar. Jadi untuk Aranyu, dengan tidak adanya Loi atau tidak adanya Chip, dia gak bisa respon cepat. Belum kelihatan semua ya. Dari powernya atau potensinya sebenarnya udah mulai kelihatan. Iya. Tapi itu kalau udah jadi item pertama, Tapi di sini jadi kunci loh. Tapi kalau kita lihat Philip, sambil kita menyaksikan, visionnya jelas. Kalau Loi-nya dapat, kalau Loi-nya nggak dapat vision, ini nggak jelas sama sekali. Oh lele, Nah, connect. Dan hati-hati loh. Target dari diversion bisa jadi tidak ada initial trap-nya. Emphasis sudah jadi. tapi kondisi kali ini, walaupun kita melihat Aranyu awal jalannya mulus, tapi beat to the left game jangan sampai dilupain Lim. Dia diversion. Oke, langsung ada dispersion di bawah sana. Luffy menjegar seorang Sujin. Rizwan dengan begitu saja. Tapi nampaknya Killboy tapi termakan. Permasukan dari tim Aranyu mendapatkan Luffy. Dan bahkan Luffy melakukan distraction dengan sangat manis. Tapi sedikit sayang. Retribution Kyrie. What a steal tackle from Kyrie. Sebenarnya yang setup Onyx juga loh. Dan distraction dari Lutfi tadi gak sempet ternyata membeli waktu sampai turtle diamankan dan Savero balikin keadaan. Ya, bisa kita lihat baik time yang diberikan lama, tapi cuma cukup sebentar waktu mereka mendapatkan turtle, nggak bisa panjang. Iya. Karena Lutfi-nya juga gak tahan lama sebenarnya. Dia satu bar SP langsung hilang, 2 bar. Dan tadi sampai detailnya loh yang dibuka. Flickernya udah gak ada. Ya walaupun positifnya memang turtle. Tapi meskipun begitu, lihat di depan sana, Toy malah dipasang Killboy. Flicker for defensive masih berhasil diselamatkan, membuat Toy tidak bisa ditumbangkan. Tapi jangan lupakan kayak ini menjadi penjatuhan. Hilang sekejap. No Flicker dan Kyrie di penjatuhan. Satu hukuman yang berhasil dimiliki dari seorang Kyrie terhadap Toy, membuat Toy tertunduk lemas tak berdaya. Tapi di sisi lain ada Lutfi juga yang tumbang nih. Continuous damage yang pasti. Sujin bisa menumbangkan darah Lutfi yang begitu banyak. 3 bar HP bersama dengan Dairon. Tsunami Slam Commit. Ternyata perhitungannya matang. 1 tukar 1 walaupun ya kalau ngomongin rugi lebih rugi Aranyu karena yang hilang Toy. Iya, tapi melihat dari Luffy memang bukan di early game, powernya di arah mid late game dia cuma cukup jadi ini doang, cannonball. Karena dia cukup boom, meledak sekali, lanjut atau enggak, yang penting targetnya tumbang. Iya. That's it. Tuker ya. Even dia tumbang setelah itu pun gak masalah. Nggak masalah, emang itu tugasnya. Cannonball, 1 kali tembakan yang penting meledak, pastikan dapat 1 poin. Ya tinggal targetingnya aja. Ini entah Toy, entah Sujin. Menurut gue dua-duanya ini bisa banget untuk dia experience, dia punya level yang cukup sebenarnya untuk grow. Tapi dari era mid lane, jujur dari keduanya sama-sama nggak punya high ground ya seperti yang tadi game sebelumnya juga. Mereka mengandalkan team fight, mereka mengandalkan initiate. Dan Kaja dari Kyrie masih belum terlihat untuk ditegaskan yang sempurna. Oke, tapi nampaknya depan sana langsung coba dipasang dengan Tsunami Slam. Tapi ternyata Sujin dengan Kimo yang terlalu lembut di depan sana berhasil ditumbangkan oleh para pasukan dari tim Aranyu. Pertukaran bahkan kali ini tidak terjadi. Turtle di tangan dari tim Aranyu, 1100 gold difference. Ini menandakan dari cannonball mereka belum siap dirakit. Meriam mereka belum siap. Oke. Tapi gini nih, kalau misalkan masuk di mid game, justru power dari Aranyu ini akan lebih menurun. Karena dari Onyx-nya akan meningkat. Damage dari Lutfi yang udah punya item, damage dari Savero yang udah punya item. Sekarang Diamond mau ada item atau enggak, dampaknya akan berbeda ketika pick off aja. Toy dan juga Sujin, damage dealer mereka yang harusnya 2 item tuh udah bisa online. Oke, tapi kita bakal menyaksikan di mana map control jujur Onyx masih pegang kendali. Sekalipun kondisinya Onyx kalah 800 atau 1000 gold, map control mereka cukup baik. Tapi lihat
RRQ. Gue senang banget sih sama trap yang ditaruh oleh Prince. Itu seakan-akan memang ngebuka dan ngedeteksi, tapi Xavero. Oke, Xavero terlihat dan di-commit begitu saja. Avatar dia berhasil dapat, tapi lelenya gagal. Informasi yang sangat mahal. No purify for this time. Ya terlalu jauh sih tadi. Sebenarnya mau di backup juga, tapi nggak bisa yang terlalu komit. Apalagi lihat dari Lutfi yang masih belum mau join. Ke arah Blade of Despair yang untuk item kedua sangat cocok sih. Kyrie, Thunderbolt, dan selain Tsunami Slam, tak ada komit, mereka tidak bisa mendapatkan apapun. Tapi kalau di komit, sekalipun Kibo yang paling keras itu bisa dimakan. Nah, meskipun dengan ada Kibo yang mereka dapatkan, selama kondisinya mereka tidak memiliki map control, objektif netral pun gak bisa mereka komit, Lin. ya. Itu akan terjadi untuk kesekian kalinya backdoor, apalagi mereka punya Luffy, Onyx. Benar. Sementara sekarang lihat David Surprise! Di depan mata dari Ido untuk membuktikan kalau bukan berarti tidak ada safety mid, bukan berarti tidak bisa di defense. Bisa datang kapanpun. itu hanya motong travel time aja loh. Jadi belum kelihatan sampai saat ini untuk diversion yang agresif. Masih belum terlihat juga untuk pick off diversionnya. Mereka bisa lempar Lutfi mungkin. Kalau memang kurang mungkin bawa bareng sama Kyrie-nya. Kyrie datang dari belakang, damage langsung itu mungkin bisa jadi opsi. Tapi sekarang Lord yang muncul, RRQ. Mereka pegang kendali 1000 gold. Diamankan, masih bisa dikontes. Dari level tapi Kyrie beda 2 dan diversionnya kelihatan. Oke, tapi lihat kali ini perpasukan dari Onyx. Mereka bakal coba melakukan setup. Dan sudah bisa dengan Purify berhasil mendapatkan salah satu dari perpasukan dari Game RRQ. Di fight Homid, menuju ke belakang Toy. Kali berdamage berbanding balik dengan dari Xavero. Lele menjelaskan surat Kyrie dan hilang begitu saja. Terkena Sky Beast membuat Kyrie tersiksa. Bahkan Toy free hit. Double kill. Looking for triple kill. Dan membuat perpasukan dari game RRQ dan juga Onyx kehilangan 2 jungler, menandakan objektif masih berdiri tegak gagal menantang. Oh, hati-hati Xavero, damage dari Toy yang sangat terasa midnya berhasil dibongkar. Onyx mereka kembali ada di posisi yang terancam. Team fight yang kembali diunggulkan oleh RRQ, pertukaran yang gak adil untuk Onyx. Bahkan sekarang dengan vision yang lebih luas, RRQ mereka bisa pegang kendali, Lord bisa mereka setup kembali. Akhirnya RRQ, sang raja, berhasil mendapatkan vision yang jelas dengan adanya mapping control di hadapan teman yang selalu dikontrol oleh Sosujin. Itu memberikan segalanya. Tapi lihat, di balik sana, dengan adanya informasi yang cukup mahal dan Kiboy terdeteksi, tertangkap begitu saja instant kill. Membuat sekarang si Onyx memilih harus mendapat ini musim from Kyrie. What a steal from Kai. Tetapi di depan sana Luffy tidak akan ada calon untuk pulang. Where to run the pay. Gak bisa kabur, tapi seenggaknya Lord ini menambah nafas dari Onyx. Found sesaat lagi 3 member dari Onyx yang tersisa melawan 5, tapi Ring of Punishment plus Retribution. Kembali lagi, ingat di saat zaman Kaja bersinar sebagai roamer, Kaja salah satu roamer yang aktif untuk steal objektif dengan Ring of Punishment-nya. iya. Kelihatan juga dari Xavero. Langsung ada Tsunami Slam, Banget purify-nya. tapi nggak masalah. Dengan kondisi mereka yang memiliki Lord itu nggak masalah. Bahkan itu menandakan informasinya kalau Onyx tinggal ngeredam agresivitas mereka. Tapi kalau lu perhatikan dari goldnya, ini malah untung RRQ. 1.500 dari gold keuntungannya sekarang naik jadi 2.200. Dan pertanyaan adalah gimana cara Onyx untuk melakukan push? Gak ada purify untuk Xavero. Artinya Xavero bisa menjadi target utama nih. Entah itu direct, entah itu itu. Tapi lihat distraction dilakukan apa target dia. Itu dari belakang sana Xavero berhasil menutup jalan para pasukan si Onyx. Dan ada defense dan itu dia. Wasat, Sur, and Travel berhasil menyelamatkan Onyx dari gempuran yang mereka miliki. Tapi mereka lupakan di atas top lane. RRQ. Minimap tidak terlihat akibat tim fight yang cukup besar. Dan dengan adanya Lord di bawah menit 12 dapetin 1 turret base itu mahal harganya dan worth it ditukar oleh Xavero. Itu dia, apalagi next Lord-nya ada di bawah. Artinya, top lane ini akan jadi pressure terus-menerus dari super minion Onyx. Dan ya, goldnya memang masih dipegang Onyx. Mereka harus hati-hati, mereka harus sadar team fight gak bisa diunggulin. Malefic Roar udah jadi, crossing ternyata. Oke. Kira tadi Legend Sword-nya mau jadi Blade of Despair. Berarti mereka miskalkulat, mereka kira dengan adanya Holy Defense Lordnya selesai. Tapi kayaknya Lim, ada gap antara minion dan Lord. Jadi minion yang pertama memecahkan Holy Defense Lord, jadi kenanya sedikit doang. Bisa jadi juga. Tapi yang pasti ya, satu best startnya hilang. Jangan lupa nih, untuk farmnya tadi, kejadian anomali tuh. Oh, Tsunami Slam, 25 damage, berhasil mendapatkan 1 dengan apa taruhkan Suzuki, Holy
terjadi untuk kedua kalinya. Onyx menggagalkan one straight push. Ya, itu dia. Vibes dari final upper bracket memang sedikit berbeda. Kedua tim yang kasih Onyx tiba-tiba hilang dan ini menjadi kesempatan untuk permasukan dari tim Onyx bisa mendapatkan lot yang mereka miliki. Informasi terlihat dengan sangat jelas, vision yang sangat jelas ketika Toy berada di arah Soplet. Tapi Susujin mencoba untuk menargetkan seorang Sapero. Untuk ke arah belakang sudah ditangkap dan no way, Susujin tershutdown. Susujin harus meredam sedikit agresivitas yang dia miliki. Oh no, tiba-tiba dua member dari RRQ harus tumbang dan momentum ditarik Onyx. Mereka bisa set up dari Lordnya dan pre-Lord untuk Onyx. Reload. Wow, ini dia swipe upper bracket final. Benar-benar luar biasa. Jadi kita berikan tepuk tangan untuk kedua belah tim. Dua belah tim. RRQ butuh semangat, Onyx juga butuh semangat. Itu dia, diversion lagi-lagi Sans masih menjadi buat momentum. Dan RRQ harus lebih sadar dengan itu semua. Mid mulai dibongkar, Lord ada dari atas, Ludwig udah punya damage, siapapun bisa ditabrak. Toy punya Wind of Nature, tapi gak untuk Susujin. Tapi jangan lupakan Susujin harus tahan sedikit agresivitas dia. DMS di luar yang sangat besar dan bisa naik dan itu